Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang kan? Alhamdulillah. Bang, duduk. Mampir kan kita main ke rumah nih. Alhamdulillah. Pengen silaturahim dengan Kang Dudi, Ya. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi sekaligus Ketua Partai PDI Perjuangan. Sehat kan? Alhamdulillah. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Sibuk apa sekarang, Kang? Alhamdulillah. Saya sekarang ini lagi mau Jumatan kan, kebiasaan pengajian. Jadi kalau hari Jumat ya kegiatan yang dihentikan, pengajian yang sudah dari 93 saya. Oh, sudah dimulai sejak 93 kan? Ya. Pengajian di rumah gitu ya? Di majlis sana. Oh, di dulu, majelis. dulu di rumah. Cuman sekarang ke majlis karena sudah mulai bagus majlisnya. Oke. Kang Yudi, orang mengenal Akang sebagai politikus, Wakil Ketua DPRD sudah banyak yang tahu lah gitu. Iya, iya. Tapi jarang yang tahu apa aktivitas Akang selama di rumah atau apa kegiatan sehari-hari yang biasa Akang lakukan gitu. Mungkin saya ingin banyak bertanya tentang itu, Kang. Jadi tadi saya pas masuk ke rumah Akang, suasananya beda, Kang. Suasananya terbangun, suasana yang terasa itu sangat hangat, sangat kental dengan nuansa keagamaan dan lain sebagainya lah. Apa yang bisa Akang sampaikan dengan kondisi seperti ini, Kang? Ya, pertama kalau partai itu kan amanah. Kalau keseharian kan yang sudah dilakukan sebelumnya. Kami memang berkebiasaan untuk di hari Jumat mengaji. Dan itu pekerjaan di Thoriko kami. Saya ke partai juga berdakwah, gitu. Artinya bagaimana caranya kita ini bukan dilihat pakaiannya, tetapi apa yang bermanfaat buat masyarakat dari kedekatan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya ini kesehariannya begini aja, saya biasa-biasa aja gitu. Kalau memang mau bertani. Pakai sarung gitu ya? Malahan teman-teman nggak pernah saya lihat baju yang ya begini aja kalau di rumah pakai sarung. Gitu, pakai sarung. Jadi tadi mohon maaf disebut belum ganti. Ya. Tapi bukan pencitraan, tapi memang seperti dari dulu ya, gitu begini ya. dulu. Dan ini sudah berjalan sebelum Akang berpartai berarti. Sebelum berpartai, semenjak jadi kepala desa gitu. Apa Kang yang Akang motivasi Akang melakukan aktivitas ini? Apa yang Akang dapatkan lah dengan kegiatan seperti ini gitu, Kang? Yang pertama, hidup itu harus nyaman. Nyamannya saya di sini. Gitu. Tetapi ketika saya melaksanakan kepartean, itu adalah perintah yang harus dilakukan. Artinya bagaimana caranya menata partai supaya bisa bermanfaat buat masyarakat. Kalau misalkan sekarang kita tidak bermanfaat, buat apa kita berpartai? Oke. Iya. Ketua umum juga memerintahkan turun ke bawah, bermanfaat buat orang banyak. Partai menjadi alat media untuk bermanfaat. Kebetulan kan gini, kita ini tidak berdaya upaya. Tetapi karena yaqdiru Allah yang maha menakdirkan dan yang muhaimin Allah yang maha mengatur, saya ditakdirkan berpartai, ya tetapi tidak bisa melepaskan kebiasaan saya yang memang kesehariannya bersama-sama masyarakat. Kalau di malam Jumat, minggu ketiga itu kita burdah. Kalau misalkan hari Minggu 10.000 sholawat, minggu pertama, ya kalau hari Jumat ya bersama-sama dengan jamaah. Oke, menarik Kang. Akang itu pimpinan partai PDI Perjuangan, sekarang pimpinan DPD. Tapi sebelum itu saya ingin bahas dulu tentang perjalanan politik Akang yang dulu juga pernah menjadi kepala desa. Itu mungkin bisa diceritakan kan awal. Sebelum nanti kita bahas tentang lebih jauh tentang partai, bagaimana kebermanfaatan untuk masyarakat lewat partai itu kan. Tapi perjalanan Akang waktu itu seperti apa? Manusia itu kan terbentuk dari sosial yang memang melakukan hal-hal yang memang Allah takdirkan yang kita tidak paham. Ternyata bermanfaat untuk di masa depan. Saya pernah jadi security juga loh, Mas. Pernah kan? Pernah. Di Lido saya hampir 2 tahun. Security. Di sana bisa memaknai bahwa kehidupan itu memang kita harus terima. Terus juga dulu saya pernah jadi office boy. Pernah juga pegawai pabrik. Jadi kami dengan pelajaran-pelajaran itu kami bisa memahami apa yang menjadi penderitaan, apa yang jadi keluh kesah karena kami di sana. Tiba-tiba tahun 90 ke sini, tiba-tiba saya bertemu dengan pengajian ini yang memang nikmat di hati. Nah, akhirnya kami dibimbing oleh Ustaz Abdul Aziz Al-Hamdani dan Habib Ja'far Baharun. Terus berlanjut, mendapatkan kenikmatan. Tiba-tiba saya tahun 2000-an saya jadi ketua pemuda Demokrat. Oke. Underbow-nya PDI Perjuangan. Di sana ya saya punya sekjen Pak Jainuddin lah.
Pak Jenidis sekarang di provinsi. Saya di kepala desa. Kepala desa saya bujangan, belum menikah. Jadi kepala desa itu bujangan. Ya? Gitu. Bujangan di tahun 2022 saya jadi kepala desa. Periode pertama sampai 2008 sampai 2014. Karena ada PJS dulu waktu itu, jadi sampai 2014. Ya kenyang lah dengan masyarakat. Ternyata bisa bermanfaat orang banyak itu ada kenikmatan tersendiri. Tapi benar Kang, berarti Akang memulai karir politik dengan kepala desa dan sebagainya itu berawal dari pengajian. Maksudnya dari ketentraman yang Akang dapatkan di pengajian itu. Ya itu tadi, setiap apa yang kita lakukan, Allah Maha mengetahui. Ketika mungkin cocok jadi kepala desa, saya ditakdirkan kepala desa. Semua manusia inginnya jadi hebat, jadi misalkan jadi pilot ataupun jadi dokter yang hebat. Nggak ada yang menginginkan misalkan jadi security dulu. Tetapi itu perputaran jalan itu Allah yang Maha mengetahui buat insan dan makhluknya. Jadi ketika pas kami masuk ke dalam kepala desa, kami menyadari siapa kami. Kalau nggak berguna buat orang banyak ataupun bisa tidak menorehkan sesuatu hal yang kebaikan buat masyarakat, buat apa? Itu akhirnya dari kepala desa itu tiba-tiba sekarang juga jadi dewan gitu kan? Ya, pimpinan lagi. Nggak bermimpi ya. Juga saya jadi ketua dewan gitu, nggak juga apa pimpinan itu yang dulu juga kepimpinan DPC juga ada. Tapi ya ketua umum mempercayakannya ke saya, yaitu yang harus jadi amanah buat saya dan untuk bisa jadi pegangan. Tanda tangan beliau itu harus dipertanggungjawabkan untuk bisa jadi hadir di Kabupaten Sukabumi. Apa alasan Akang waktu itu memilih PDI Perjuangan menjadi lokomotif perjuangan Akang? Sebetulnya saya dulu awalnya orang yang mencintai Soekarnois ya. Nah, jadi Bung Karno ini bagi saya figur yang luar biasa, rahmatan lil alamin, dan dia bisa masuk ke Muhammadiyah pertamanya, terus di NU juga diakui. Seluruh kapasitas komunitas di Indonesia mengakui beliau. Nah, apa sih sebetulnya? Nah, ternyata mungkin beliau kita tidak tahu ada amalan apa. Karena tidak mungkin setiap manusia bisa hebat kalau tanpa dengan pekerjaan. Ya, karena pekerjaan tidak akan membohongi hasil. Nah, beliau ketika pas dilulukan di luar negeri, ternyata ada beberapa pekerjaan. Beliau menemukan makam Imam Bukhari segala macam. Nah, kami ketika bertemu dengan pengajian ini ternyata ada bimbingan hati. Wal hadi ila siratikal mustaqim. Artinya hati kita ini yang dibimbing ini. Lalu siapa oleh penciptanya? Gitu. Dan itu yang waktu itu Bung Karno lakukan. Sepertinya begitu. Saya baca di beberapa literatur begitu. Dan menginspirasi Akang untuk masuk ke partai PDI Perjuangan. Karena salah satu nasional yang semua wadah rumah kebangsaan, rumah agama di seluruh Indonesia di PDI Perjuangan sudah clear. Baik suku, baik ras, baik agama sudah clear di PDI Perjuangan. Oke, menarik Kang. Kita semua tahulah opini yang beredar di luar sana tentang image tanda petik pada partai PDI Perjuangan. Bla 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 lah, banyak sekali anggapan-anggapan yang muncul. Apa yang bisa Akang jelaskan dengan justru tadi kalau kita mendengar cerita Akang agak jauh berbeda gitu dengan framing yang saat ini muncul di permukaan. Apa yang bisa Akang jelaskan dengan kondisi itu? Pertama, kita harus berterima kasih juga yang memframing seperti itu. Karena saya yakin buhur, kemenyan kalau tanpa dibakar nggak akan wangi. Itu sama-sama dengan multi level marketing untuk partai kami sebetulnya. Kalau saya lihat, kita harus syukuri. Karena orang yang menjelekkan saya misalkan, itu adalah orang yang terbaik bagi saya. Karena dia adalah mengambil dosa saya. Apalagi ini partai. Kita nggak usah terlalu repot. Kenapa? Karena kita tahu bahwa seluruh apapun aktivitas di alam dunia ini seizin Allah. Jadi kalau kita sudah berprinsip kepada kesana, kita hanya satu, memohon pertolongan kepada Allah. Di partai kami yang agama Kristen kita hormati, yang Islam kita ajak untuk selalu mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa. Karena masing-masing ini punya takdir. Nah, kita sekarang di PDI Perjuangan, satu syarat bagi saya, silahkan menjelekkan asal jangan Allah jauh dengan kami. Oke. Karena yang kita perjuangkan adalah nilai-nilai Allah, Kang ya, nilai-nilai agama gitu ya. Saya prinsipnya begini, kita masuk ke dalam gua, tanpa dengan center, kita nggak akan lihat. Pertama, benarkan dulu kita supaya kita jadi center atau nur bagi yang lain supaya kita ikut kepada kita. Oke. Marketingnya benerin dulu kitanya lah. Kita menjadi nur, Kang ya, cahaya gitu. Sesungguhnya, hitobnya, kita ini sepanjang kita membaca sholawat kepada Rasul, Rasul akan mencurahkan kepada orang yang mau membaca sholawat. Oke, siap. Menarik, Kang. Ini menarik karena jarang tersampaikan kepada publik kondisi seperti. Tapi sebelum ke sana, saya ingin membahas juga tentang aktivitas Akang yang padat sebagai pimpinan DPRD dan juga pimpinan partai. Bagaimana keluarga mendukung Akang, anak dan sebagainya? Anak-anak sudah sekolah, sudah mulai selesai. Yang satu sudah koas di Unisba, sudah mau jadi dokter di koas. Yang satu juga semester 4, semester 3 nih kalau nggak salah di Telkom. Saya dengan istri saya sisa umur ini bagaimana caranya Allah memperbaiki takdir kami supaya nanti husnul khotimah. Dengan kegiatan di partai, istri saya welcome karena istri saya notaris ya. Jadi notaris dia juga sibuk, tiap harinya ngantor, ya kan. Sebelum menikah pun juga sudah notaris duluan. Jadi kita
berbagi peran di bidang kita. Kami saling mendukung, gitu, saling mendukung. Yang kedua malahan ya kalau tanpa istri yang mendukung, saya bukan apa-apa. Artinya yang kedua ada mutiara saya, ibu saya. Sepanjang ibu saya mendoakan saya clear, nggak ada urusan yang lain. Nggak ada beban apapun. Nggak apa-apa. Sepanjang ibu saya setuju dan berdoa, selesai. Yang kedua doa guru-guru sama. Dan istri selalu mendukung Akang dengan aktivitas yang begitu padat sekarang kan? Alhamdulillah, bahkan mereka itu selalu berdoa, selalu bertanya kalau misalnya di mana sampai di mana, ibu saya begitu. Dan istri saya juga sampai mana, udah makan belum. Jadi kalau udah pulang setiap malam pun beliau nungguin. So sweet Kang ya? Ya. So sweet. Ya itu harus karena gini, kalau di dalamnya sudah nggak clear, maka keluar pun nggak clear. Iya. Kang, minum dulu Kang. Oke, siap. Ini minum dulu. Bisa minum dulu, Ya. jadi supaya agak ini. Enak Kang ya? Teh nih adanya. Bismillah. Alhamdulillah. Menarik Kang, tadi Akang cerita bagaimana keluarga sangat sportif dengan aktivitas Akang. Mungkin bisa diceritakan Kang, awal ketemu Akang dengan istri seperti apa hingga sekarang menjadi sosok yang paling mendukung aktivitas Akang. Itu awal ketemu seperti apa Kang? Ya paham kan di pekerjaan kepala desa, ya kan? Dulu kan bujangan, ya kan? Di kepala desa, jadi paham bahwa kepala desa banyak milik orang. Yang kedua juga beliau juga bukan tidak berorganisasi, dulunya juga mahasiswa sama di lulusan UGM ya, sama di Universitas Pancasila kan. Jadi paham bagaimana pekerjaan politis, bagaimana pekerjaan dengan masyarakat gitu. Sudah mengerti ya itu. Dan ketemu di mana waktu itu? Pertemu saya waktu itu lagi mau sidang pertanahan. Jadi begitu beliau juga sama, ya saling memberikan saling memberikan masukan, ya akhirnya tanpa direncanakan nikah. Menjadi jodoh Akang ya. Ya gitu. Dan sekarang menjadi salah satu orang yang support dengan aktivitas ya, selain ibu tadi. Orang pertama di rumah yang memberikan support. Oke, siap Kang, kembali ke persoalan partai. Ini kan Akang saya rasa sudah tahu lah, ada anggapan bahwa PD Perjuangan mungkin tanda petik tidak terlampau dekat dengan agama dan lain-lain. Kira-kira apa yang bisa Akang jelaskan dengan anggapan seperti itu? Padahal kalau tadi kita menyimak cerita Akang justru jauh berbeda gitu. Ya seperti tadi, kalau mau masuk dalam gua itu harus kita terangnya dulu, membawa penerangan. Kalau nggak kita terangnya dulu atau membawa penerangan, ya kan? Yang kedua, kalau kita mendengarkan kata orang, seperti orang membawa keledai, bertemu dengan satu kelompok, keledai itu 2 orang yang membawa, ya kan? Nggak ditaikin, kata kelompok pertama, kenapa keledai nggak ditaikin? Bodoh. Ya akhirnya ditaikin oleh anaknya. Ketemu di depan lagi, anaknya dengan satu kaum diomongin lagi, kenapa kok nyiksa bapaknya? Ketemu lagi di kaum di depannya lagi, ditaikin sama bapaknya, kok anak disuruh jalan? Ketemu lagi depan lagi 2 orang jalan, kok keledai disiksa? Jadi kata orang itu nggak ada benernya. Nggak beres-beres kan ya? Yang penting kita nggak usah dolim terhadap yang lain. Kita fokus saja bahwa kita untuk kerakyatan. Fokus saja pekerjaan, nggak usah minta bantuan ataupun balik dari orang yang kita bantu masyarakat. Seperti halnya orang pengemis, nggak mungkin orang pengemis itu membantu kita langsung. Tapi kita karena Allah semua pekerjaan, biarkan Allah yang mengatur nanti hasilnya. Kalau kita sudah berbuat, berjalan, saya yakin kok yang maha menakdirkan nanti yang nyoblos itu kan juga Allah yang ngatur kok. Bukan kita manusia kan? Bukan, kita hanya menjalankan, memohon kepada masyarakat, memberikan penerangan gitu kan. Selepasnya, paslah. Artinya Akang tidak memperdulikan anggapan itu. Yang penting niat kita tulus. Ya. Lillahi ta'ala dan untuk rakyat gitu Kang ya. Siapa kalau bukan Allah yang menolong kita? Betul. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Seperti kisahnya Nabi Ibrahim kan sama kan? Ya narun kuni bardan wa salaman Ibrahim. Ibrahim hanya butuh Allah. Siasat sebaik-baiknya adalah siasat Allah, bukan siasat kita. Betul. Gitu. Kalau misalkan sekarang kita terpaku kepada harus begini begono dan menipu rakyat lagi, udah gitu kita hanya ingin menang, nipu lagi udah dosanya 2 kali, sudahlah. Hentikan itu, kita berbuat biar Allah yang bergerak. Nah, kita buat lurus untuk rakyat ya. Jangan diperberat kita. Tanpa harus membawa embel agama Kang. Agama itu urusan pribadi kita dengan yang Maha Kuasa. Oke. Saya mohon tadi sebetulnya kalau nggak dadakan nggak mungkin pakai begini. Lebih baik pakai PDI aja lah kalau gitu. Tapi karena memang ini udah kebiasaan ya susah ya. Tapi yang jelas urusan ibadah kita adalah dengan yang Maha Kuasa. Urusan pekerjaan amaliah kita adalah itu aplikasi apa ibadah kita. Artinya anggapan PIP jauh dengan agama justru tidak benar kan? Artinya padahal para kader PD Perjuangan justru terinfiltrasi oleh nilai agama untuk berbuat baik pada masyarakat. Harus, karena suatu tantangan itu akan membuahkan hasil. Hujan, ada payung, ya kan? Artinya kalau tanpa tantangan kita nggak akan mungkin bisa maju. Anggap
orang-orang yang menjelekkan partai kami bahwa itu anti agama lebih mendekatkan diri kepada agama kita untuk pada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih baik ketimbang tidak ada tantangan, bahkan nanti ria, mabuk-mabukan segala macam bersoal. Tapi kalau dengan ada tantangan seperti itu biar memperbaiki diri. Terima kasih banyak bagi teman-teman di sana yang menjelekkan kami, ada supporting buat kami. Buat kami teman-teman di PDI supaya tetap beribadah lebih baik lagi. Karena apa? Berterima kasih kepada teman-teman sudah memberikan dorongan motivasi supaya kita beribadah. Jangan dianggap itu adalah kesalahan. Oke, siap. Lurus kepada Allah Kang ya. Selesai, lebih nikmat. Siap. Satu kata tentang politik Kang apa? Politik itu adalah ibadah. Ibadah Kang ya. Nothing tulus untuk Allah, untuk masyarakat. Tokoh politik idola Kang? Saya hanya Soekarno. Soekarno. Ya. Oke, siap. Terima kasih Kang Yudi sudah menjamu kita, mampir di rumah dan sudah banyak berbincang dengan Kang Yudi. Menarik Kang membahas tentang partai PDI Perjuangan di baliknya ternyata seperti ini. La haula wala quwata. Siap. Tonton Kang. Iya Kang. Yuk.